Di Amerika itu 99% kanker kulit di orang kulit putih. Orang kulit hitam cuma 1%. Tapi angka kematian memang mereka lebih tinggi karena kan mereka ketahuannya telat. Saya Dr. Rudianto Sutarman SPDV, spesialis dermatovenereologi. Saya praktek di Rumah Sakit Siloam Hospital TB Simatupang. Kali ini kita akan bermain mitos atau fakta. Kanker kulit itu penyakit orang kulit putih. Adalah mitos. Pokoknya semua yang ada kulit bisa terjadi kanker. Faktor utama terjadinya kanker kulit 90% adalah radiasi dari sinar ultraviolet dari matahari. Jadi ada satu kasus di Amerika sana, supir truk. Dia kerja 28 tahun nyetir mobil, sebelah kirinya nih kena sinar matahari terus. Dan itu sebelah sini rusak banget kulitnya, turun banget, rusak kolagennya gitu. Tahi lalat yang bukan bawaan lahir adalah kanker. Mitos. Kita bisa mengetahui dari singkatan A, B, C, D, dan E. Di mana A adalah asimetri. Suatu tahi lalat jika asimetri artinya kalau dibagi dua, kanan dan kiri tidak sama, maka itu lebih besar kemungkinannya bahwa menunjukkan tanda keganasan. Kemudian untuk B. B ini dari kata border atau pinggiran. Tahi lalat yang beresiko untuk ganas adalah yang pinggirannya tidak rata. Mungkin dia berbenjol-benjol, melekuk, dan lain-lain. C ini adalah color, warna. Kalau dalam satu tahi lalat ada berbagai macam warna. Di sudutnya hitam, di tengahnya coklat, di bagian pinggirnya ada merah. Ini kita harus waspada. Yang keempat adalah D atau diameter. Di mana patokan diameter yang kita harus mulai waspada adalah 6 mm. Sebesar apa 6 mm itu? Kurang lebih pensil yang ada penghapusnya, bundaran itu 6 mm. Setelah D sekarang adalah E, adalah evolve, berubah. Kalau satu tahi lalat kemudian dia berubah, awalnya seperti ini, setahun kemudian seperti itu, 10 tahun kemudian bentuknya berubah lagi, kita harus waspada. Setiap orang yang beresiko tinggi, setiap sebulan sekali memeriksa kulitnya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan lupakan juga sela-sela jari tangan, belakang telinga, sela jari kaki, telapak tangan, dan juga kuku. Kita harus cari yang berbeda. Ugly duckling. Statementnya adalah orang berkulit gelap nggak perlu pakai sunscreen. Mitos. Pada ilmu kedokteran kulit, tipe kulit manusia berdasarkan warnanya dibagi menjadi 6. Tipe kulit yang putih, biasanya matanya biru, rambutnya pirang atau merah, dan terus sampai tipe kulit hitam yang gelap. Tipe kulit putih jika terkena sinar matahari dia akan terbakar, burn, merah dan perih. Tipe kulit hitam karena pigmen dia lebih protektif tidak akan terbakar melainkan menjadi tanning, menjadi lebih gelap. Walaupun demikian, mau baik tipe kulit putih maupun tipe kulit hitam, semuanya perlu sunscreen. Nggak perlu pakai sunscreen kalau lagi mendung. Gitu. Sinar ultraviolet A sampai 80% masih dapat menembus awan. Karena sinar ultraviolet B dan ultraviolet A ini menyebabkan kulit kita muncul tanda-tanda penuaan. Berikutnya, matahari jam 10 pagi sampai jam 4 sore paling bahaya. Jadi fakta. Karena memang sinar ultraviolet paling tinggi di jam-jam segitu. Kita bisa lihat ultraviolet index. Angka ultraviolet 1 sampai 2 ini aman. Kita nggak perlu pakai sunscreen. Mulai 3, 4, 5 dan seterusnya kita udah perlu pakai sunscreen. Dan juga ultraviolet index ini berbeda-beda berdasarkan letak geografis sebenarnya. Kalau kita di Khatulistiwa, di ekuator, angkanya akan tinggi. Untuk anak-anak kecil di bawah 6 bulan, memang sunscreen belum direkomendasikan. Untuk bayi-bayi yang perlu penjemuran, itu bisa dilakukan saat ultravioletnya 15 menit saja. Angka SPF adalah durasi perlindungan dalam menit. SPF adalah Sun Protecting Factor. Kita tahu ada SPF 30, SPF 50, SPF 15 dan dianjurkan oleh dokter-dokter kulit mulai dari SPF 30. Pada SPF 30, sunscreen akan memfilter 97% dari sinar ultraviolet yang datang. Itu didapat dari 1 dibagi dengan 30 adalah 0,03%. 3% itu yang tembus terhadap dari sunscreen yang kita pakai. SPF 50, 1 dibagi 50, 0,02%. 2%-nya tembus, 98%-nya terfilter. Batasnya adalah SPF 30, setelah itu akan melandai pertambahan
protective faktornya. SPF 30 dia bisa bertahan 30 menit, SPF 50 menit adalah tidak benar. Mitos. Jadi saat kita memilih sunscreen, kita harus baca label. Kita harus lihat labelnya, di mana situ ada angka SPF, visible light atau blue light. Di mana visible light atau blue light ini menyebabkan hiperpigmentasi atau kewarna hitam di kulit wajah kita. Dan juga ada PA. PA ini adalah protecting factor untuk UVA. Dan di situ biasanya bukan angka tapi angka plus. Makin banyak plusnya makin bagus. Plus 4 biasanya. Kemana UVC? Ada yang notice tadi saya nggak nyebut UVC. UVC panjang gelombangnya paling pendek, energinya paling kuat, paling berbahaya. Dia diserap oleh ozon kita. Untuk pemakaian sunscreen jangan dilupakan, yang penting adalah kita juga wajib untuk reapply. Untuk di luar ruangan, reapply yang dianjurkan setiap 2 jam. Untuk sunscreen yang kita pakai di dalam ruangan, reapply-nya yang dianjurkan adalah 4 jam sekali. Seberapa jumlah yang harus dipakai untuk di wajah, leher adalah 2 ruas jari ini akan dipakai untuk area wajah, leher depan, dan leher belakang. Kaca film di mobil bisa mencegah kanker kulit? Betul. Kaca itu nggak ditembus sama UVB. UVB itu gelombangnya pendek dan energinya besar, menyebabkan kebakar atau kanker. Kalau UVA yang panjang gelombangnya lebih panjang, dia tembus. Tapi kaca mobil ada perbedaan nih. Kaca mobil bagian depan, dia biasanya terbuat dari kaca yang windshield. Nah, dia akan menahan juga UVA sampai 98%. UVB 100% nggak tembus. Cuman kaca mobil samping, kanan, dan kiri, dia biasanya terbuat dari tempered glass. Dia UVB juga nggak tembus, tapi UVA hanya 21% yang dia tahan. Dengan memakai kaca film pada kaca-kaca mobil kita, maka dia akan menahan, memblok sinar ultraviolet itu sampai 99%. Termometer infrared atau termogan yang biasa beberapa waktu lalu banyak dipakai menyebabkan kanker. Jadi, sinar infrared merupakan bagian dari elektromagnet, gelombang elektromagnet. Oleh sebab itu, gelombang-gelombang elektromagnet yang kita temukan sehari-hari seperti misalnya gelombang radio, gelombang TV, microwave, dan juga metal detektor, infrared, semua itu aman. Karena energinya lemah, panjang gelombangnya tinggi, tidak menyebabkan atom terlepas dan tidak menyebabkan suatu sel berubah menjadi radikal. Saya Dr. Rudianto Sutarman SPDV. Terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa pakai sunscreen.